wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Baik, sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, hari ini kita akan belajar bersama. Sebelum belajar, saya akan absen terlebih dahulu ya. Indis Maulida, Saskia Aulia, Arya Dwi Oktaviano, Saki Hamsyah, Robi Firdaus, Fatin Dina Anggraini. Alhamdulillah hari ini hadir semua ya. Semoga pembelajaran hari ini tetap semangat dalam menuntut ilmu. Nah, materi kita hari ini adalah struktur dan fungsi sel penyusun sistem pernapasan pada AFES. Kalian pasti pernah belajar tentang sistem pernapasan ya. Ada yang tahu sistem pernapasan pada AFES itu apa? Sistem pernapasan pada AFES pernah kita pelajari pada waktu SMP. Sebelum ke materi, kita harus tahu tujuan pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini itu ada dua. Yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi struktur dan fungsi sel penyusun sistem pernapasan pada AFES. Yang kedua, peserta didik dapat menganalisis mekanisme pernapasan pada AFES. Semua makhluk hidup pasti perlu bernafas untuk bertahan hidup. Alasannya, karena ketika bernafas, kita akan menghirup oksigen yang berguna bagi tubuh untuk mengubah zat-zat makanan menjadi energi. Nah, energi inilah yang kita butuhkan untuk menjalani aktivitas sehari-hari. Alat pernapasan setiap makhluk hidup juga berbeda-beda, begitupun dengan sistem pernapasannya. Siapa nih yang suka pelihara burung? Ternyata organ pernapasan burung sama dengan manusia loh, yaitu paru-paru. Paru-paru burung berjumlah sepasang dan letaknya di dalam rongga dada yang dilindungi oleh tulang rusuk. Paru-paru burung juga diselimuti oleh selaput bernama pleura dan berhubungan dengan kantong-kantong udara. Sistem pernapasan pada burung. Struktur alat pernapasan burung. Alat pernapasan pada burung agak berbeda dengan manusia. Struktur pernapasan burung antara lain, yang pertama, lubang hidung luar terdapat pada pangkal paruh sebelah atas dan berjumlah sepasang. Yang kedua, lubang hidung dalam terdapat pada langit-langit rongga mulut. Yang ketiga, celah tekak terdapat pada faring dan menghubungkan trakea. Yang keempat, trakea. Trakea tersusun dari tulang-tulang rawan yang berbentuk lingkaran. Trakea ini akan bercabang menjadi bronkus kanan dan kiri. Tempat percabangan ini disebut dengan bifurkasi trakea. Bronkus ini kemudian akan menghubungkan siring dengan paru-paru. Yang kelima, siring. Alat suara yang terdapat pada bifurkasi trakea. Siring tersusun dari otot stereotrachealis dan otot siringalis. Yang keenam, paru-paru. Terdapat sepasang dan menempel di dinding dada bagian dalam. Paru-paru burung tersusun oleh bronkus primer yang berhubungan dengan mesobronkus. Yang kedua, mesobronkus bronchiolus yang paling besar. Mesobronkus memiliki cabang yaitu dua set bronkus sekunder anterior, ventrobronkus dan bronkus sekunder. Antara bronkus sekunder anterior dan posterior dihubungkan oleh parabronkus. Paru-paru dibungkus oleh selaput pleura dan berhubungan dengan kantong udara pada alat dalam. Kantong udara berfungsi antara lain untuk bernafas pada saat terbang, membantu memperkeras suara karena dapat memperbesar ruang siring, mencegah kedinginan dengan menyelubungi alat-alat dalam dengan rongga udara,
dan mengurangi panas badan agar tidak banyak yang hilang. Kantong udara pada burung berjumlah 9, antara lain 2 buah kantong udara di leher, 1 buah kantong udara di antara tulang selangkah, 2 buah kantong udara di dada depan, 2 buah kantong udara di bagian dada belakang, dan 2 buah kantong udara di perut. Proses penapasan pada burung. Proses penapasan pada burung itu ada 2 tahap, yaitu pada saat istirahat dan pada saat terbang. Pada saat istirahat itu ada 2 fase. Yang pertama fase inspirasi dan yang kedua ada fase ekspirasi. Fase inspirasi terjadi ketika tulang rusuk bergerak ke bawah, akibatnya rongga dada membesar dan paru-paru mengembang. Paru-paru yang mengembang menyebabkan udara dapat masuk, kemudian udara yang kaya oksigen sebagian diserap oleh paru-paru dan terjadi pertukaran gas, sebagian lagi dialirkan menuju kantong udara bagian belakang. Nah, udara yang sudah ada di kantong udara bagian belakang mengalir lagi ke paru-paru dan menuju kantong udara bagian depan. Yang kedua, fase ekspirasi atau pengeluaran napas terjadi ketika tulang rusuk kembali ke posisi semula, rongga dada mengecil dan paru-paru mengempis. Akibatnya, udara dari kantong udara masuk ke paru-paru. Di sana berlangsung pertukaran gas, oksigen, dan karbon dioksida secara difusi. Udara yang mengandung karbon dioksida akan dikeluarkan melalui paru-paru menuju trakea dan berakhir melewati hidung. Pada saat terbang, penapasan burung dibantu oleh kantong-kantong udara. Hal ini karena saat mengepakkan sayap, gerakan otot sayap menekan paru-paru sehingga menghambat masuknya udara. Akibatnya burung tidak dapat bernapas dengan baik. Ketika sayap diangkat ke atas, terjadi fase inspirasi. Kantong udara bagian ketiak mengembang, sedangkan kantong udara di antara tulang korakoid terjepit. Udara luar kemudian masuk ke kantong udara di ketiak dan mengalir masuk ke kantong udara di perut. Sebagian kecil udara akan dialirkan ke paru-paru dan kantong udara yang lain. Selanjutnya, kantong-kantong udara tersebut kemudian menipis dan udara akan masuk ke paru-paru untuk proses difusi. Ketika sayap diturunkan atau ekspirasi, kantong udara bagian ketiak terjepit, kantong udara di antara tulang korakoid mengembang. Karena kantong udara di ketiak terjepit, maka udara yang sebelumnya di sana mengalir ke paru-paru. Di sana terjadi proses pertukaran gas. Nah, udara di paru-paru kemudian mengisi kantong udara bagian dada, sehingga kantong udara di dada mengembang. Selanjutnya, udara kotor dialirkan keluar melalui bronkus, trakea, lalu ke hidung. Semakin tinggi burung terbang, semakin cepat burung harus mengepakkan sayapnya agar memperoleh lebih banyak oksigen. Kesimpulan pembelajaran hari ini adalah organ pernapasan utama burung adalah paru-paru. Paru-paru burung berjumlah sepasang dan letaknya di dalam rongga dada yang dilindungi oleh tulang rusuk. Struktur pernapasan burung antara lain, burung memiliki 2 pasang lubang hidung, saluran utama pernapasan trakea, di bagian bawah trakea terdapat siring dan juga paru-paru. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat, tetap semangat, dan semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Untuk materi selanjutnya adalah struktur dan fungsi sel penyusun sistem pernapasan pada manusia. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.